Di balik senyum duka dan kerapian keluarga, tersembunyi kisah pengkhianatan. Dua tokoh tak terduga merencanakan penghilangan nyawa yang menghancurkan kehidupan mereka. Kepercayaan dan komunikasi retak mengubah kehidupan keluarga menjadi medan perang tersembunyi. Dalam cerita yang menggugah ini, sebuah janji pertemuan palsu dan aksi gelap di belakang pabrik roti menyimpan rahasia kelam. Apakah perselingkuhan ini dapat bertahan, atau akankah kebenaran membongkar kebohongan dan menuntun keadilan pada akhirnya? Yuk mari kita bahas. Sebuah keluarga di Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, terdiri dari seorang wanita berusia 36 tahun, Endang, dan suaminya Agus yang berusia 43 tahun. Mereka tinggal di RT 4 Dusun Tugusari, Kelurahan Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon. Endang mencari nafkah sehari-hari dengan bekerja di pabrik roti Jordan Bakery, sementara Agus mengurus sawah dan kebun miliknya sendiri sebagai seorang petani. Dalam pernikahan mereka yang telah berlangsung selama 18 tahun, Agus dan Endang telah dikaruniai 2 orang anak dan 1 cucu. Meskipun demikian, kehidupan ekonomi keluarga mereka terbilang stabil, karena mereka dapat mengandalkan hasil dari kebun dan sawah, serta gaji yang diterima Indah, seorang anggota keluarga lainnya yang bekerja di dekat rumah mereka. Dedi, seorang duda berusia 33 tahun, memiliki hubungan baik dengan keluarga Agus. Mereka sering berbagi cerita mengenai masalah masing-masing. Setiap pagi, Agus, seorang petani ulet dan tekun, pergi ke kebun dan sawahnya yang cukup jauh dari rumah. Endang, istri Agus, bekerja di pabrik roti Jordan Bakery yang berjarak sekitar 15 km dari rumahnya dan biasanya berangkat sekitar pukul 7 pagi. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga Agus dan Endang terlihat baik-baik saja, tanpa masalah serius. Namun, pada hari Selasa sekitar pukul 10 pagi, tanggal 18 Februari situasi berubah. Warga di sekitar pabrik Jordan Bakery, tempat Endang bekerja, gempar ketika menemukan seorang pria bersimbah darah sekitar 50 meter di belakang pabrik roti. Pria tersebut yang berbadan tinggi dan besar, ditemukan terlentang tak jauh dari sepeda motornya, dan sayangnya, ia sudah tidak bernyawa. Penemuan tersebut segera dilaporkan ke Polsek Natar oleh warga setempat. Polisi segera mendatangi tempat kejadian perkara, TKP, beberapa saat setelah laporan diterima. Saat itu, tidak ditemukan identitas apapun di sekitar korban. Namun polisi menemukan 1 unit sepeda motor dan sebuah ponsel. Dari ponsel tersebut, petugas berhasil mengidentifikasi pria malam itu sebagai Agus, suami dari Endang. Polisi memperkirakan bahwa Agus meninggal sekitar 6 atau 8 jam sebelum ditemukan. Jenazah Agus segera dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyatakan bahwa Agus meninggal dunia akibat luka di bagian kepalanya yang disebabkan oleh benda tumpul. Ketika Endang mendengar berita penemuan jasad suaminya, ia mengaku kaget dan mengetahui kejadian tersebut dari sang anak melalui media sosial, khususnya Facebook, yang saat itu sedang viral. Endang, kepada petugas, menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam keluarga mereka. Begitu juga dengan Agus. Menurut Endang, suaminya tidak memiliki musuh di luar sana karena dikenal sebagai orang yang baik dan pekerja keras sepanjang hidupnya. Lebih lanjut, Endang mengungkapkan bahwa pada Selasa sekitar pukul 4 subuh, ia tidak menemukan suaminya di rumah. Meskipun begitu, ia tidak mencoba menelpon sang suami karena mengira bahwa suaminya sudah pergi ke sawah seperti biasanya. Namun, keterangan Endang ini tidak langsung membuat polisi percaya begitu saja. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, otopsi terhadap jenazah, dan keterangan beberapa saksi, kecurigaan polisi justru semakin menguat bahwa pelaku penghilangan nyawa terhadap Agus mungkin merupakan orang terdekatnya. Pada malam Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2020, diadakan acara tahlilan di rumah mendiang Agus di Dusun Tugusari, Kelurahan Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Suasana duka masih terasa kuat, dengan keluarga yang terlihat berduka, termasuk anak-anak dan istri Agus, Endang, yang tampak sangat bersedih di hadapan kerabat dan tetangga. Tanpa sepengetahuan mereka, petugas yang menyelidiki kasus ini sudah mulai curiga terhadap siapa pelaku penghilangan nyawa tersebut. Lalu sekitar pukul 22 waktu setempat, atau kurang dari 24 jam setelah acara tahlilan usai, tim gabungan Jatan Eskrim Polres Lampung Selatan tiba di rumah keluarga almarhum Agus. Kali ini, tujuannya adalah untuk mengamankan alias menangkap Endang, istri dari Agus. Hampir bersamaan,
petugas juga mendatangi rumah Dedi yang terletak tepat di depan rumah Agus. Dengan maksud untuk mengamankan alias menangkapnya, polisi menduga bahwa pria itu terlibat dalam aksi penghilangan nyawa terhadap Agus, tetangganya sendiri. Ketika akan diamankan, Dedi bahkan dihadiahi sebutir timah panas di kakinya karena hendak melakukan perlawanan. Malam itu juga, Endang bersama Dedi segera digelandang ke Mapolres Lampung Selatan untuk penyidikan lebih lanjut. Dalam proses interogasi, fakta mengejutkan terungkap dari pengakuan Endang dan Dedi. Endang, si istri, mengakui bahwa dialah yang telah merencanakan dan meminta Dedi untuk menghilangkan nyawa suaminya sendiri, yaitu Agus. Endang juga menyatakan bahwa alasan dibalik rencananya adalah karena sakit hati terhadap suaminya. Menurutnya, selama 18 tahun berumah tangga dengan Agus, suaminya itu selalu berkata kasar kepadanya. Namun, sering ngomong kasar sudah menjadi kebiasaan Agus sejak awal pernikahan, ungkap Endang kepada petugas. Dari keterangan Endang, penghilangan nyawa terhadap suaminya sudah direncanakannya bersama Dedi sejak 2 bulan sebelum kejadian tragis itu. Bahkan sebelum peristiwa tersebut, Endang sengaja menciptakan cerita palsu dengan memberitahu suaminya bahwa ia sedang terlibat hubungan dengan seorang pria berinisial K yang tinggal di desa tidak jauh dari pabrik tempatnya bekerja. Mendengar pengakuan Endang, Agus tentu merasa cemburu dan marah. Akibatnya, Agus sering bercerita kepada Dedi, tetangganya, tentang rasa cemburunya dan perasaan sakit hatinya terhadap pria berinisial K. Tanpa sepengetahuan Agus, perselingkuhan Endang dengan pria berinisial K hanyalah rekayasa dan bagian dari rencana yang disusun oleh Endang dan Dedi untuk memancing kemarahan Agus. Sebenarnya, Endang dan Dedi sudah berselingkuh sejak setahun terakhir tanpa sepengetahuan Agus. Kedua sejoli itu kemudian membuat skenario untuk menjauhkan Agus, suami sah dari Endang. Dalam keterangannya kepada petugas, Dedi mengakui bahwa hubungannya dengan Indah, istri tetangganya sendiri, sudah berlangsung sejak setahun terakhir. Dedi mengungkapkan tanpa rasa malu bahwa saat suami Indah pergi membaca ke sawah, ia berada di rumah dengan Indah. Lebih lanjut, sebelum peristiwa penghilangan nyawa terjadi pada Senin malam, tanggal 17 Februari, Dedi sengaja datang ke rumah Agus untuk bertamu. Saat itu, ia menanyakan tentang rasa sakit hati Agus terhadap sosok pria berinisial K yang diduga sebagai selingkuhan istrinya. Dedi juga dengan sengaja menciptakan cerita, memberitahu Agus bahwa pada jam 1 dini hari nanti, Endang akan bertemu dengan K di dekat pabrik roti tempat Endang bekerja. Kemudian, Dedi menawarkan diri untuk menemani Agus pergi ke rumah K untuk membahas masalah ini. Agus yang termakan tipu muslihat Dedi, pergi bersama Dedi dengan membawa sebuah golok, beriringan dengan sepeda motor masing-masing untuk menemui pria berinisial K. Sesampainya di belakang pabrik Jordan Bakery, tepatnya di Desa Sukarame, Desa Haruyang, Kecamatan Natar, Agus menghentikan motornya untuk buang air kecil sebentar. Saat itulah, dari arah belakang, Dedi menghujam bagian kepala Agus dengan shockbreaker sepeda motor yang telah dibawanya dari rumah. Akibatnya, Agus ambruk seketika. Untuk memastikan Agus benar-benar kehilangan nyawa, Dedi beberapa kali mengarahkan shockbreaker di tangannya ke arah Agus hingga benar-benar tidak bergerak lagi. Dedi lalu membuang alat yang digunakannya untuk menghilangkan nyawa Agus di sebuah parit yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sekitar pukul 3 dini hari, Dedi mengirim SMS kepada Endang dengan hanya mengatakan, "Begitu saja." Barulah pada keesokan paginya, jasad Agus ditemukan dan si istri, Endang, berakting di depan semua orang bahwa ia tak tahu menahu dan sangat merasa bersedih dengan kejadian yang menimpa sang suami. Setelah diselidiki lebih mendalam, motif Endang dan Agus yang awalnya hanya mengaku karena sakit hati, lantas berubah. Alasan sebenarnya mereka melakukan penghilangan nyawa adalah agar hubungan mereka tidak ketahuan dan mereka berharap dapat terus bersama-sama tanpa dicurigai. Dalam konteks hukum, mereka dihadapkan pada pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP untuk pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana. Ancaman hukuman yang dihadapi adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Pesan yang dapat diambil adalah kepercayaan dan komunikasi yang terbuka dalam keluarga sangat penting, menghindari tindakan ekstrim yang merusak hubungan, kebenaran selalu terungkap, dan tindakan kejam akan berakhir dengan konsekuensi hukum yang serius. Bagaimana menurut kalian cerita di atas? Silahkan komen serta jangan lupa like dan subscribe.